Apa dampak dari dibuatnya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, terutama kalau salah satu dari pihak atau pasangan suami istri tersebut itu terkena permasalahan hukum. Sampai sekarang ini, Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz masih menjadi perbincangan publik, terutama sejak suaminya Harvey Muiz tersandung kasus korupsi di PT Timah Tbk. Hampir setiap hari kita saksikan di media massa atau di media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan tentang pihak Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Harvey Muiz, termasuk tentang penyitaan aset-aset milik suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Muiz. Sebagai kabar terbaru, belakangan diketahui kalau ternyata Sandra Dewi dan Harvey Muiz sebelum menikah atau menyelenggarakan perkawinan telah membuat perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin. Pertanyaannya, apa sih perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin? Bagaimana aturan hukumnya? Dan apa dampak dari dibuatnya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin? Terutama kalau salah satu dari pihak atau pasangan suami istri tersebut itu terkena permasalahan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus hukum suami Sandra Dewi berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu saya sampaikan, perjanjian kawin sendiri itu bisa diartikan sebagai sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak, baik itu sebelum menikah atau kawin maupun pada masa perkawinan antara pasangan suami istri. Dengan membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah, maka pasangan suami istri tersebut itu bisa membuat kesepakatan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak tanpa harus merugikan salah satu pihak. Jadi dalam perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta tersebut bisa disepakati tentang adanya pemisahan harta atau pemisahan uang, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri, dan bisa juga mengenai tentang hak asuh anak apabila nantinya terjadi perceraian, termasuk juga adanya kesepakatan-kesepakatan lain yang disepakati oleh pasangan suami istri tersebut. Adapun pembuatan perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta, baik sebelum pernikahan atau pranikah maupun dalam masa perkawinan itu bisa mengacu pada adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 yang dibuat pada tahun 2015. Jadi, pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan atau masa pernikahan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama bisa mengadakan sebuah perjanjian perkawinan secara tertulis yang harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau catatan sipil buat non-muslim atau KUA buat yang beragama muslim. Secara hukum, ada beberapa nilai plus atau keuntungan apabila dalam sebuah perkawinan atau pernikahan di mana suami istri tersebut itu membuat perjanjian kawin atau perjanjian nikah. Pertama, perjanjian kawin atau perjanjian nikah itu bisa menghindari motivasi perkawinan atau pernikahan yang tidak sehat. Jadi tidak ada lagi istilah si istri menikahi suaminya karena harta atau si suami menikahi istrinya karena istrinya itu putri dari pengusaha atau konglomerat. Nah, lalu yang kedua, agar terjadi pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Jadi hartanya itu tidak bercampur. Harta dan uang yang dapat suami itu tetap menjadi harta dan uang suami, dan sebaliknya harta dan uang yang didapat istri itu tetap menjadi milik istri. Artinya, harta yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan atau pernikahan itu tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Kecuali memang dalam perjanjian pisah harta atau perjanjian perkawinan tersebut itu ada kesepakatan untuk harta bersama atau harta gonogini. Lalu yang ketiga, hutang yang dimiliki suami hanya menjadi tanggung jawab suami, dan sebaliknya juga hutang yang dimiliki istri tetap akan menjadi tanggung jawab istri, atau
tanggung jawab masing-masing, tidak bisa dilimpahkan ke pasangan masing-masing. Lalu yang keempat, apabila salah satu pihak itu bermaksud untuk menjual harta kekayaannya atau meminjam uang di bank, maka dengan ada perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta, tidak perlu lagi pasangan tersebut itu meminta persetujuan dari pasangan suami atau istri. Lalu yang kelima, perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin itu bisa menjamin keberlangsungan harta peninggalan keluarga. Jadi tidak perlu khawatir lagi harta bawaannya akan dihabiskan pasangannya, karena harta yang berasal dari warisan, hibah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing. Jadi tidak akan diturunkan kepada pasangan suami istri. Lalu yang keenam, kalau terjadi perceraian, tidak ada yang namanya pembagian harta bersama atau harta gone gini sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Kecuali ada pengecualian dalam perjanjian tersebut. Kesimpulannya, terkait dengan permasalahan hukum yang sedang menimpa suami Sandra Dewi atau Harvey Muiz, dengan adanya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, ini bisa memberikan perlindungan bagi harta kekayaan Sandra Dewi atau yang dimiliki oleh Sandra Dewi sebelum terjadi perkawinan. Kalau seandainya sebelumnya tidak ada perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, maka semua harta yang ada selama perkawinan atau pernikahan Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz itu bisa disita oleh Kejagung atau pihak berwajib dan selanjutnya dilelang sebagai pembayaran atas kerugian negara akibat misalnya adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diduga dilakukan oleh suaminya. Tapi dengan adanya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin, maka dalam hal ini Kejagung atau pihak berwajib hanya bisa menyita aset yang didapatkan oleh suaminya Harvey Muiz. Kecuali dalam hal ini pihak Kejagung atau pihak berwajib itu bisa membuktikan ya kalau aset yang ada atau katakanlah atas nama Sandra Dewi, ternyata uang pembeliannya itu dapat diduga berasal dari dugaan tindak pidana atau kejahatan yang diduga dilakukan oleh suaminya. Atau aset atas nama Sandra Dewi itu pemberian dari suaminya Harvey Muiz yang diduga itu diperoleh dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya dalam perkara ini. Kalau tidak, maka Kejagung atau pihak berwajib tidak bisa menyitanya. Apalagi seperti yang kita ketahui, Sandra Dewi juga merupakan seorang artis papan atas dan sering menjadi model atau ambasador merek-merek terkenal atau merek mahal yang tentu saja bayarannya itu fantastis. So, itulah tadi kelebihan dari dibuatnya perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta dalam sebuah perkawinan atau pernikahan yang membuat perjanjian kawin, karena perjanjian kawin atau pisah harta bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak terkait dengan hak dan kewajiban mereka, terkait juga dengan harta dan kekayaan selama pernikahan maupun dalam situasi perceraian, termasuk apabila misalnya salah satu pihak atau pasangan suami istri tersebut terkena permasalahan hukum seperti yang dialami oleh Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz. Catatan saya, kalau salah satu pihak pasangan misalnya tidak bekerja, jangan mau apabila pasangan Anda itu membuat perjanjian kawin atau pisah harta. Kalau tidak mau gigit jari. Kalau terjadi perceraian nantinya, seperti yang dialami oleh Inge Anugrah setelah bercerai dari Ari Bowo. Karena di sini Inge Anugrah itu tidak bekerja selama dalam masa perkawinan. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan buat kita semua. Salam dari saya.